Teman-teman, selamat datang kembali di channel Grit Auto. Yes, Honda CR-V eHev atau Hybrid Electric Vehicle. Sebelumnya saya sudah bikin video first drive-nya, waktu itu ngetes di Bali. Dan waktu itu sempat bikin challenge untuk tes konsumsi bahan bakarnya ya. Jadi kalau waktu itu catatan kami di tim kami itu bisa sampai 20,5 km per liter. Tapi kami udah tes lengkap dan ini bisa lebih irit lagi. Nah, kira-kira seirit apa sih medium SUV dari Honda ini? Ini deh videonya. Kalau teman-teman ngira mobilnya belum nyala, teman-teman pasti salah. Karena ini mobil sebetulnya udah nyala. Karena ketika idle seperti ini, dia nggak memerlukan mesinnya untuk menyala karena baterainya sudah bisa mensuplai kelistrikan yang ada di mobil ya. Dan kalau kita ngelihat desainnya, ini sih saya kayak ngelihatnya kayak nggak ada minusnya gitu ya. Tampilannya keren banget, apalagi sebetulnya kalau di hero colornya CR-V ini yang hybrid, dia warnanya merah. Cuman kalau ngelihat warna hitamnya, ini sangar banget ya, gagah banget. Kayaknya nih kedepannya bisa nih jadi mobil ajudan atau pengawal gitu ya untuk para pejabat. Cuman kalau untuk yang warga sipil janganlah dipasangin strobo dan sirine gitu ya, karena emang peruntukannya khusus untuk kepolisian. Jadi ini juga mobil secara tampilan saya ngelihatnya sporty banget. Apalagi kalau ngelihat di sini juga senada banget dengan warna hitamnya. Di sini full hitam ya, nggak ada lagi aksen-aksen chrome di bagian depannya. Cuma aja di bagian sampingnya tuh masih ada sedikit aksen-aksen chrome, terutama di list kacanya. Kalau saya mungkin akan bikin itu jadi warna hitam supaya semuanya senada. Peleknya pun ya, kalau kita ngelihat di sini sebetulnya ada kombinasi warna hitam dan polish, tapi ini di cover lagi sama pernis yang warna hitam gitu ya, jadi sehingga ininya nggak terlalu kelihatan mencolok gitu, tetap ada kayak smoke warna hitamnya. Peleknya juga ukurannya gede ya, dia 19 inci dengan ban 235 55R 19, jadi kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya jadi lebih besar 1 inci. Lalu di bagian atasnya teman-teman, nah ini yang beda sama BR-V. Kalau ini dia bisa, nah tuh, kalau teman-teman denger ya, itu suara mesinnya baru nyala karena mungkin baterainya sudah agak sedikit berkurang. Jadi dia untuk kelistrikan di dalam mobil, untuk lampu-lampu, dia menyalakan lagi mesinnya untuk suplai listrik ke baterainya. Oke, balik lagi ke sini tadi. Jadi ini si roof railnya benar-benar bisa berfungsi. Jadi kalau teman-teman mau pasang roof rail, dia sistemnya pakai yang jepit ini, atau ini ada seperti tutupan gitu ya. Jadi ini bisa mungkin masuk ke sini, jadi dia pakai crossbar seperti itu. Oke, untuk kuncinya dia sebetulnya ada beragam. Nah, ini salah satunya ya. Jadi dia ada kunci yang model kartu seperti itu yang tipis, lalu ada yang model kayak gini. Fungsinya juga banyak ya, ada buka, tutup seperti biasa, lalu untuk buka bagasi karena ini udah power tailgate, sama untuk nyalain mesin. Jadi kita bisa nyalain mesin dari remote, gampang banget kan. Dan nggak cuma dari remote, kita juga bisa manfaatkan aplikasi yang namanya Honda Connect. Cuman berhubung ini unitnya sudah punya orang ya, jadi belum dikonekin ke smartphone. Tapi waktu di Bali kemarin saya udah pernah nyoba beberapa fiturnya untuk Honda Connect, itu lengkap banget. Nggak cuma untuk buka tutup pintu, kita juga bisa untuk nyalain AC. Lalu ada fitur juga geofencing, ada fitur juga Find My Car, jadi semuanya lengkap. Ya mungkin kalau di beberapa merek-merek lain gitu seperti Toyota ada T-Intouch, lalu ada My Wuling, di Wuling ada lagi di Hyundai itu yang Blue Link gitu ya. Mungkin secara aplikasi sebetulnya mirip-mirip aja sih, cuma memang di Honda Connect ini mungkin ada beberapa kelebihan, misalnya ada temperatur di sekitar mobil gitu. Sekarang kita geser ke bagian belakang.
kalau di bagian buritan memang banyak banget yang bilang kalau lampunya terutama ini mirip sama R3 XL7 atau Volvo gitu ya. Jadi emang ciri khasnya yang kayak gini tuh mirip juga. Lalu kalau kita perhatikan juga ke Mazda CX-5 yang facelift terbaru itu juga mirip nih. Lampu-lampunya ada kayak gininya ya. Lalu kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang nyala sebelah. Nah, karena Honda CR-V ini sudah dilengkapi dengan rear fog lamp ya. Jadi mungkin kalau di Honda Indonesia kayaknya baru ini nih yang ada rear fog lamp-nya. Terus logonya dia biru karena sudah hybrid ya. Di sini adalah logo I. Ini adalah payung besar untuk elektrifikasinya Honda secara global. Jadi kalau di sini ada e-mobile, lalu ada yang motorcycle juga, sama ada satu lagi sebetulnya alat-alat untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya kayak power bank gitu atau genset yang dari baterai. Lalu ada logo RS di sini karena ini adalah varian RS. Sebagai informasi juga teman-teman, CR-V hadir dalam dua varian, RS yang ini sama satu lagi yang 1.5 turbo. Jadi mesinnya 1.5 turbo dengan joknya itu bisa 3 baris. Jadi bisa 7 orang penumpang, sementara ini cuma 5 orang penumpang. Saya juga sudah mendapatkan jawabannya kenapa sih CR-V hybrid itu cuma 5 orang penumpang gitu ya. Jadi karena memang RS itu kan lebih kepada sporty gitu auranya. Sebetulnya bisa aja kalau dia mau nambahin baris ketiganya, tapi memang untuk saat ini keperluannya memang untuk 5 orang saja. Sehingga bagasinya karena hanya 5 orang penumpang ya, dia jadi gede banget. Asli gede banget. Cuma emang sayangnya dia belum ada cover untuk bagasi. Sebetulnya posisinya udah ada nih. Kalau dari plastik-plastiknya gitu ya, dia ada untuk tonneau covernya, lalu di sini juga ada untuk penutupnya gitu. Cuma emang sayang di generasi terbarunya ini dia belum ada. Mungkin nanti ketika facelift atau misalnya jadi aksesori resmi dari Honda Indonesia untuk si CR-V ini. Kalau kita lihat di sini ada port outlet juga sampai 180 watt di 12 volt. Lalu di sini juga ada seperti cantolan gitu, misalnya kalau bawa belanjaan atau plastik itu bisa dicantolin di sini ya. Kompartemennya di kanan kiri itu juga masih ada kecil. Lalu kalau kita lihat di sini, nah dia memang nggak ada ban serep karena ban serepnya digunakan untuk baterai. Jadi baterainya dia pakai lithium ion, kapasitasnya 1,07 kWh. Gitu. Nah, cuma di sini emang sebetulnya harusnya ada tire repair kit ya. Di sini ada kompresor sama cairan untuk penambal ban. Gitu. Jadi untuk bagasi luas, cuma emang untuk akomodasi penumpang jadi berkurang. Di sini juga ada kamera teman-teman di bagian belakang. Cuma memang secara secara tampilan kalau kita lihat di head unitnya kayaknya agak kurang jernih gitu ya. Nanti kita lihat ke bagian dalamnya. Dan dia hanya ada kamera belakang, jadi nggak ada kamera samping atau depan. Paling kalau di spion kirinya itu hanya ada untuk lane watch saja. Jadi untuk minimalisir blind spot ya, bukan untuk kamera 360. Lalu di bagian bawah ya, di sini seperti ada 2 buah muffler, tapi sebetulnya kalau yang di kiri ini nggak bolong, sementara yang bolong hanya di sisi kanannya aja. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawahnya, dia suspensinya sudah multilink modelnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia salah satu fitur juga dari Honda CR-V. Jadi ketika kita misalnya mendekat mau buka pintu atau buka bagasi, kita tangannya lagi susah gitu. Tadi tinggal ayunin aja sebetulnya. Tadi karena tangan saya ngayun gitu, ya jadi otomatis terbuka dan sekarang otomatis tertutup gitu. Jadi ya salah satu fitur yang cukup praktis juga ya. Sekarang kita ke bagian dalam. Ya. Akomodasi di bagian belakang, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk legroomnya ini masih lapang banget, cuma emang headroomnya sedikit agak terbatas ya. Karena emang dia ada panoramik sunroof. Jadi ini untuk panoramiknya bisa kebuka untuk di bagian depannya. Coba. Nah, dia masuknya ke dalam, jadi kelihatannya lebih rapi gitu ya, nggak ke bagian atas, sehingga dia posisi atapnya sedikit agak rendah. Dan joknya untuk yang belakang ini bisa di recline ya. Jadi ini posisi yang paling tegak, tapi kan nggak mungkin kita duduk kayak gini kan. Ini bisa rebah banget. Aduh, mantep banget ya. Dan teman-teman, nih sebelumnya mohon maaf juga
Kalau di sini masih plastik-plastikan karena emang nih unit sudah punya orang sebetulnya. Jadi kita butuh pinjamnya cepat sehingga ini dipakai dulu mobil untuk orang. Tapi bukan buat konsumen, tenang aja. Ini punya salah satu petinggi di dealer lah ya. Gitu. Terus kalau kita ngelihat di sini seat pocketnya ya ini standar banget sih ya. Cuman ada kanan kiri aja. Biasanya kalau di mobil-mobil lainnya Honda atau BRV misalnya dia ada di atasnya lagi. Mungkin kalau untuk MPV kepraktisan itu dibutuhkan banget, tapi kalau untuk di CR-V kayak gini ya sebetulnya butuh juga sih ya, tapi ya mungkin dengan seat pocket kayak gini sudah lebih dari cukup. Di belakang sudah ada 2 port Type-C untuk pengecasan. Harusnya ini lebih besar dibandingkan yang Type-A ya untuk wattnya. Lalu ada kisi-kisi AC juga di belakang, jadi embusan udara dingin lebih cepat ke arah belakang. Sekarang kita geser ke bagian depannya. Sebentar, lupa. Jangan lupa nih, ada cup holder di bagian tengah yang juga berfungsi jadi armrest. Agak panas ya. Oke teman-teman, kalau kita ngeliat bagian dashboardnya memang teman-teman pasti bakal mengira, wah ini Civic banget, tapi emang iya. Ini secara dashboard tampilan mirip banget si Honda Civic RS itu ya. Terus kalau kita lihat di sini layar head unitnya juga, fitur-fiturnya, mode-modenya atau menu-menunya itu sama persis seperti si Honda Civic. Bedanya karena ini hybrid, ada menu aliran daya. Jadi kita bisa lihat di situ kapasitas baterainya berapa, lalu dengan bensin yang tersedia dia bisa berjalan berapa jauh, bahkan untuk konsumsi bahan bakar yang saat ini atau real time-nya dia bisa ditampilin di sini. Dan di sini juga ada semacam energi flow-nya. Kalau sekarang ini kelihatan nih dari mesin lagi ngisi ke baterai karena baterainya tinggal 2 bar dari 10. Gitu. Nah, kalau ketika udah 3 bar dia bakal mati lagi. Dan di sini ada logo EV-nya sehingga memang ini ada beberapa fungsi ya. Jadi hybridnya dia bisa EV mode meskipun dia nggak ada tombol kayak Toyota. Kalau Toyota kan ada tombol khusus untuk EV mode. Kalau di sini nggak ada. Lalu ada hybrid mode ya, itu fungsinya ketika mesin sama motor listriknya satu. Lalu ada regenerative mode ketika misalnya kita deselerasi, si roda itu mengisi kembali ke baterai. Lalu ada juga mode mesin ya, jadi saat kecepatan tinggi mesinnya aja yang melaju untuk memutarkan si roda. Jadi fungsi hybridnya dia cukup banyak. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini seperti ada pedal shift. Sebetulnya ini adalah pedal selector untuk energi regeneratif. Nanti akan kita ulas saat kita berkendara. Nah, sebetulnya penasaran nggak sih seberapa irit konsumsi bahan bakar dari CR-V hybrid ini? Langsung aja kita coba ya. Yuk. Bang. Ya. Fiturnya apa aja? Iya. Kalau yang penglihatan memang untuk fitur-fiturnya dia cukup lengkap. Misalnya ada wire charger di sini ya. Lalu ada drive mode juga. Drive mode-nya keren nih. Jadi ketika di sport mode itu dia bisa menghasilkan suara karena ada fitur yang namanya active sound control. Ketika misalnya masuk di mode sport dan kita gas, kita kick down, itu ada suara yang bergemuruh dari speaker. Jadi bakal keren banget, nanti kita rasain juga. Lalu di sini juga electric parking brake lengkap dengan brake hold-nya, ada hill descent control juga ya. Lalu AC sudah dual zone, jadi cukup lengkap. Lalu juga panoramic sunroof sudah ada. Kalau teman-teman juga lihat di sini ada kamera ya di atas karena dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Honda Sensing-nya juga lengkap, bahkan ini yang paling lengkap di antara semua line up yang ada di Honda Indonesia. Gitu, nanti kita bakal cobain ya. Ya gak? Oke bang. Oke, langsung ya. Oke. Oke teman-teman, jadi hal pertama yang pengen saya ungkap adalah soal konsumsi bahan bakarnya ya, karena memang ini salah satu pencapaian terbaik CR-V terbaru, generasi terbaru dengan teknologi hybridnya. Tapi sebelum sana, saya mau jelasin dulu soal mesinnya, karena mesinnya ini kan dia pakai mesin NA 2000 cc, lebih tepatnya 1993 cc ya. Dia tenaganya di 145 dk dengan torsi 183 Nm. Dan mesin itu digabungkan dengan motor listrik yang bisa
menghasilkan tenaga 181 dk dengan torsi 335 Nm. Jadi memang torsinya besar banget dan itu bisa terasa dari putaran bawah sekalipun. Dan dengan teknologi hybridnya ini, dia bisa mencatatkan angka yang sangat fantastis dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau di rute dalam kota generasi sebelumnya, itu catatan kami di 10 km per liter. Tapi ini bisa 2 kalinya, bahkan lebih. Catatan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-ratanya itu di 22 km per jam ya, dia bisa menghasilkan 25,6 km per liter. Dahsyat banget untuk sebuah medium SUV, dimensinya besar, bisa tetap nyaman, dan yaitu kita masih bisa mendapatkan efisiensi yang baik. Kalau dibandingkan sama rivalnya, mungkin rival terdekatnya itu kan si Almas ya. Almas Hybrid itu di rute yang sama, di rute dalam kota, dia hanya bisa mencatatkan angka 15,2 km per liter. Sementara untuk di rute tolnya memang ini cenderungnya lebih lebih boros dibandingkan rute dalam kota, karena memang itu simulasi kecepatan tinggi yang konstan, artinya jarang banget kita mendapatkan energi regeneratif ya. Sehingga catatan kami di rute tolnya CR-V ini dia mencatatkan angka 17,2 km per liter. Itu pun masih lebih irit dibandingkan Almas Hybrid yang 14,9 km per liter. Jadi soal konsumsi bahan bakar ini masih yang terbaik dibandingkan sama medium SUV lainnya. Bahkan yang sama-sama teknologi hybrid kayak Almas itu ini masih yang terbaik. Begitupun dengan catatan akselerasinya teman-teman. Jadi mesin 2000 cc dengan bantuan motor listrik ini, dia bisa mencatatkan angka 8,3 detik. Itu bisa lebih kenceng dibandingkan generasi sebelumnya yang generasi kelima pakai mesin 1.5 turbo ya. Itu hasil kami di 8,7 detik, artinya ada selisih 0,4 detik lebih cepat gitu. Kalau dibandingkan sama Almas, Almas parameter yang sama dari 0 ke 100 km per jam, dia itu ada di 9,4 detik. Jadi memang masih agak sulit kayaknya Almas ya untuk melampaui kinerja dari mesin si mobil Jepang ini, baik secara konsumsi bahan bakar maupun dari akselerasinya gitu ya. Tapi emang ini mobil emang kalau dari rasa berkendara gitu ya, saya sih ngerasanya ini dibandingkan generasi sebelumnya mungkin nggak beda jauh secara bantingan suspensi, tapi kalau rasa nyetirnya ini jauh berbeda. Ketika kita kick down, ini langsung nikmat banget, akselerasinya jadi lebih powerful. Dan tadi kalau teman-teman denger ya, ini karena kita pakai mode sport, jadi di CR-V terbaru ini ada 3 mode berkendara, Econ, normal, sama sport. Nah, ketika masuk ke mode sport dan kita kick down, itu seperti ada suara knalpot yang lebih terdengar gitu. Jadi aura atau adrenalin kita lebih terpacu. Padahal itu bukan dari suara knalpot teman-teman, melainkan ada namanya fitur active sound control. Jadi ada dari speaker ada suara tambahan. Kalau teman-teman mungkin denger ini ya. Lebih asik ya. Tapi beda ketika misalnya kita pakai normal atau eco gitu. Kalau kita kick down, tuh, suaranya nggak terlalu menggelegar ketika kita pakai mode sport. Dan asiknya lagi dari sisi bantingan suspensi, karena si CR-V generasi ke-6 ini dia punya fitur yang namanya two valve di suspensionnya. Ketika kita manuver dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu ya, dia bakal bikin suspensinya tuh lebih rigid. Jadi ketika kita manuver, handlingnya tuh lebih tajam. Tapi begitu di jalanan yang rusak gitu ya, dia tetap bantingan suspensinya tetap enak. Nah itu salah satu fitur dari situ valve itu tuh. Jadi memang kalau dibandingkan generasi sebelumnya, dia ada kompromi nih. Kalau di kecepatan lambat atau misalnya kita ketemu jalan yang bergelombang, itu tetap lembut. Tapi di satu sisi, ketika misalnya kita lagi manuver di kecepatan tinggi, handlingnya bakal tetap enak gitu.
Selain itu juga ada teman-teman kalau ngelihat di setirnya gitu, Honda CR-V ini punya namanya pedal selector. Tapi dia bukan jadi apa ya, kalau di mobil konvensional itu dia kayak pedal shift untuk naik turunin gigi ya. Tapi berhubung ini kan pakai CVT ya, jadi kayak nggak ada giginya gitu. Sehingga ketika kita misalnya aktifin energi regeneratifnya ini, kita pakai pedal yang kiri, dia langsung ada 2 panah tuh di pada instrumen. Tapi begitu kita pencet lagi sampai ada 4, rasanya memang sedikit lebih ngerem ya dibandingkan ketika misalnya ininya cuma 1 gitu ya. Dan di D sama di B itu juga berbeda tuh rasanya tuh gitu. Kalau di B itu otomatis dia langsung 3 panah ya. Kalau di D itu kan cuma 2 panah, kalau ini langsung 3 panah, dan kita ngerasain memang efek pengeremannya lebih berasa. Kalau menurut LPL Last Project Leader-nya Honda CR-V kemarin, itu bedanya antara D sama B itu, kalau di D itu 0,4 G rasa pengeremannya, kalau di B itu 0,9 G, jadi ada perbedaan 2 kali lipat lah ya. Dan ini juga pengaruh ketika misalnya panahnya makin ke bawah, itu energi regeneratifnya akan semakin cepat, jadi baterainya itu akan terpenuhi lagi ketika kita deselerasi gitu ya. Nah ini enak banget nih ketika misalnya kita ajak jalan-jalan di pegunungan gitu kan, sambil naik turun, itu akan asik banget. Dan ketika di mode B ini rasanya kita kayak pakai 1 pedal aja, itu bisa banget tuh. Tapi emang nggak seperti mobil listrik yang bakal ngerem sempurna gitu ya. Tapi ketika kita pakai ini, jadi kita tinggal ngegas aja ya. Lalu kita kalau mau ngerem, tinggal angkat aja pedal akselerasinya, kita bakal langsung ngerem meskipun nggak sampai ngerem sempurna gitu. Asik banget ya, ini sih asik banget. Dan juga kalau di sini, kalau mode berkendaranya itu lebih kepada respons saja ya, respon dari pedal akselerasinya yang berbeda paling kan antara eco, normal. Nah kalau sport juga langsung terasa responsifnya ya kalau dibandingkan sama mode-mode lainnya. Lalu kalau di sini ada hill descent control, nah ini sebetulnya apa sih gitu kan? Mobil perkotaan tapi ada hill descent control, sebetulnya ya emang mungkin bakal jarang kepake. Tapi misalnya teman-teman lagi dari mall yang mungkin ke gedung gitu ya, pas turunan itu ya pakai aja si hill descent controlnya, dia bakal ngebantu untuk pengereman. Oh sama ini kalau kita lihat di panel instrumen atau di layar head unit, ini juga ada energi flow-nya teman-teman. Kita bisa tahu kapan mesinnya nyala, kapan si baterai mengeluarkan energi untuk motor listrik. Begitupun sebaliknya ketika kita deselerasi, misalnya ini kan lagi hybrid nih, mode hybrid nih, mesin sama motor listriknya dia bekerja barengan. Tapi kalau misalnya kita deselerasi, tuh langsung tuh dia bakal ngebalikin lagi ke baterainya gitu. Jadi emang fungsi dari si energi flow-nya ini untuk ngasih tahu kapan si mesin atau si motor listriknya itu bekerja. Sama yang enaknya adalah kalau di CR-V ini dia ada head-up display ya. Jadi kita bisa tahu kecepatan di situ. Kita mau masuk pakai misalnya kita aktifin aja nih apa namanya adaptive cruise controlnya ya. Oke. Nah ini bisa langsung kita lihat di situ kecepatannya, dan bahkan kalau lane keeping assist-nya itu juga bisa kelihatan dari situ tuh. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi ngeliat ke panel instrumen, kita tetap bisa lihat ke jalan sambil lihat informasi yang ada di head-up display. Oke teman-teman, jadi kalau dibandingkan generasi sebelumnya, CR-V ini udah mengalami improvement yang jauh-jauh lebih keren ya, baik dari konsumsi bahan bakar, akselerasi, bahkan secara fiturnya juga sangat lengkap. Kalau kita lihat ya, artinya memang generasi terbaru ini bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi penumpangnya. Bahkan untuk kantong itu juga lumayan jadi irit ya. Cuma emang dengan teknologi yang dimilikinya, dengan konsumsi bahan bakar yang irit, dengan akselerasi yang begitu memuaskan, dia harus apa ya, bisa dibilang harga jualnya ini jadi cukup tinggi nih, 804,9 juta teman-teman. Meskipun sama-sama medium SUV dengan teknologi hybrid
Ya, tapi itu sih, apa yang ditawarkan CR-V mungkin dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal, dia bisa memberikan rasa berkendara yang juga cukup enak dengan konsumsi bahan bakar yang juga lebih irit. Tapi balik lagi sih ya, kalau dari budget emang akan susah membandingkan antara Alma sama CR-V. Udah pasti, apa ya, udah pasti orang tutup mata lah kalau soal harga gitu. Tapi ketika teman-teman udah ngerasain, udah nyobain, nah itu baru tuh akan kerasa bedanya. Gitu teman-teman, kira-kira impresi berkendara dan hasil tes lengkap dari Honda CR-V. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.